Pada awalnya, tak ada yang mencurigakan selain satu hal kecil yang sulit dijelaskan. Rasanya, jeroan babi di warung Pak Jero memiliki cita rasa yang tak bisa ditiru warung manapun di Karangasem. Bumbunya meresap sampai ke dalam, teksturnya empuk, dan ada sensasi hangat yang menjalar perlahan dari lidah ke dada. Banyak pelanggan berkata masakannya pas, meski tak ada yang bisa menjelaskan pas yang seperti apa. Orang-orang datang sekali, lalu kembali. Datang berdua, lalu mengajak keluarga. Ada yang awalnya jijik dengan jeroan, tapi entah kenapa di warung itu mereka makan sampai bersih. Beberapa pelanggan bahkan terlihat kesal jika porsi mereka terasa kurang, seperti ada dorongan halus yang membuat mereka ingin menambah, meski perut sudah terasa penuh. Yang aneh, rasa puas itu tidak bertahan lama. Seorang sopir truk yang biasa melintas jalur Karangasem Amlapura pernah bercerita, setelah makan di warung itu ia merasa lapar lagi hanya beberapa jam kemudian. Bukan lapar biasa, tapi lapar yang membuat kepalanya pusing dan emosinya mudah naik. Ia kembali ke warung keesokan malam, padahal sebelumnya ia tak pernah makan di tempat yang sama 2 hari berturut-turut. Hal serupa terjadi pada banyak orang. Beberapa pelanggan mulai mengeluhkan mimpi aneh. Mereka bermimpi duduk di bangku warung yang sama dengan mangkuk di depan mereka. Asap mengepul tebal. Namun ketika mereka mencoba melihat isi mangkuk, yang tampak hanyalah kegelapan. Dari dalam kegelapan itu, terdengar suara kunyahan pelan, bukan dari mulut mereka sendiri. Ada pula yang terbangun di tengah malam dengan mulut terasa asin dan bau amis yang seolah masih menempel di nafas. Mereka minum air berkali-kali, tapi rasa itu tak hilang. Anehnya, keesokan harinya, mereka justru kembali ke warung Pak Jero, seolah lupa pada ketidaknyamanan yang mereka alami malam sebelumnya. Pak Jero selalu menyambut dengan cara yang sama. Ia tak banyak bicara, tapi tatapannya terasa lebih lama pada pelanggan yang datang kembali untuk ketiga atau keempat kalinya. Ada kilatan singkat di matanya, bukan kegembiraan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti menghitung. Warga desa mulai menyadari pola. Orang-orang yang sering makan di warung itu perlahan berubah. Mereka menjadi lebih pendiam, jarang ikut berkumpul, dan mudah tersinggung jika ada yang menyinggung soal warung Pak Jero. Beberapa bahkan marah besar ketika ada warga yang menyebut masakan di sana terlalu amis. Seorang ibu yang biasa berjualan canang pernah bersumpah melihat salah satu pelanggan lama duduk sendirian di warung saat siang bolong, padahal warung belum buka. Orang itu duduk diam, menatap meja kosong, dengan air liur menetes pelan dari sudut bibirnya. Saat disapa, ia tersentak dan bertanya, masakannya sudah jadi, padahal tidak ada apa-apa di atas meja. Aroma masakan Pak Jero juga mulai terasa berbeda, semakin pekat, semakin berat, kadang tercium bahkan saat angin tidak mengarah ke desa. Bau itu seperti memancing ingatan yang tidak pernah dimiliki, membuat perut berbunyi dan kepala terasa ringan. Anak-anak yang melintas menutup hidung, sementara orang dewasa justru menarik nafas lebih dalam tanpa sadar. Tak sedikit yang mencoba berhenti datang, namun mereka selalu kembali dengan alasan yang dibuat-buat. Rindu rasa, lupa masak, lewat jalan itu kebetulan, padahal kaki mereka sendiri yang membawa arah. Di balik dapur, panci-panci besar terus mengepul, tidak pernah terlihat kosong. Dan setiap kali seseorang menyeruput kuah terakhir dari mangkuknya, ada sesuatu yang ikut tersedot. Bukan daging, bukan bumbu, melainkan keinginan. Keinginan untuk kembali, keinginan untuk makan lagi, keinginan yang perlahan berubah menjadi kebutuhan. Dan di ujung desa Karangasem itu, warung Pak Jero tak hanya menjual jeroan, ia mulai menanam lapar yang tidak bisa dikenyangkan oleh apapun selain dirinya sendiri. Pada awalnya, tak ada yang mencurigakan selain satu hal kecil yang sulit dijelaskan. Rasanya. Jeroan babi di warung Pak Jero memiliki cita rasa yang tak bisa ditiru warung manapun di Karangasem. Bumbunya meresap sampai ke dalam, teksturnya empuk, dan ada sensasi hangat yang menjalar perlahan dari lidah ke dada. Banyak pelanggan berkata masakannya pas, meski tak ada yang bisa menjelaskan pas yang seperti apa. Orang-orang datang sekali, lalu kembali. Datang berdua, lalu mengajak keluarga. Ada yang awalnya jijik dengan jeroan, tapi entah kenapa di warung itu mereka makan sampai bersih.
Beberapa pelanggan bahkan terlihat kesal jika porsi mereka terasa kurang, seperti ada dorongan halus yang membuat mereka ingin menambah, meski perut sudah terasa penuh. Yang aneh, rasa puas itu tidak bertahan lama. Seorang sopir truk yang biasa melintas jalur Karangasem Amalapura pernah bercerita. Setelah makan di warung itu, ia merasa lapar lagi hanya beberapa jam kemudian. Bukan lapar biasa, tapi lapar yang membuat kepalanya pusing dan emosinya mudah naik. Ia kembali ke warung keesokan malam, padahal sebelumnya ia tak pernah makan di tempat yang sama 2 hari berturut-turut. Hal serupa terjadi pada banyak orang. Beberapa pelanggan mulai mengeluhkan mimpi aneh. Mereka bermimpi duduk di bangku warung yang sama dengan mangkuk di depan mereka. Asap mengepul tebal, namun ketika mereka mencoba melihat isi mangkuk, yang tampak hanyalah kegelapan. Dari dalam kegelapan itu terdengar suara kunyahan pelan, bukan dari mulut mereka sendiri. Ada pula yang terbangun di tengah malam dengan mulut terasa asin dan bau amis yang seolah masih menempel di napas. Mereka minum air berkali-kali, tapi rasa itu tak hilang. Anehnya, keesokan harinya, mereka justru kembali ke warung Pak Jero, seolah lupa pada ketidaknyamanan yang mereka alami malam sebelumnya. Pak Jero selalu menyambut dengan cara yang sama. Ia tak banyak bicara, tapi tatapannya terasa lebih lama pada pelanggan yang datang kembali untuk ketiga atau keempat kalinya. Ada kilatan singkat di matanya, bukan kegembiraan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti menghitung. Warga desa mulai menyadari pola. Orang-orang yang sering makan di warung itu perlahan berubah. Mereka menjadi lebih pendiam, jarang ikut berkumpul, dan mudah tersinggung jika ada yang menyinggung soal warung Pak Jero. Beberapa bahkan marah besar ketika ada warga yang menyebut masakan di sana terlalu amis. Seorang ibu yang biasa berjualan canang pernah bersumpah melihat salah satu pelanggan lama duduk sendirian di warung saat siang bolong, padahal warung belum buka. Orang itu duduk diam, menatap meja kosong dengan air liur menetes pelan dari sudut bibirnya. Saat disapa, ia tersentak dan bertanya, masakannya sudah jadi. Padahal tidak ada apa-apa di atas meja. Aroma masakan Pak Jero juga mulai terasa berbeda. Semakin pekat, semakin berat. Kadang tercium bahkan saat angin tidak mengarah ke desa. Bau itu seperti memancing ingatan yang tidak pernah dimiliki, membuat perut berbunyi dan kepala terasa ringan. Anak-anak yang melintas menutup hidung, sementara orang dewasa justru menarik napas lebih dalam tanpa sadar. Tak sedikit yang mencoba berhenti datang, namun mereka selalu kembali dengan alasan yang dibuat-buat. Rindu rasa, lupa masak, lewat jalan itu kebetulan, padahal kaki mereka sendiri yang membawa arah. Di balik dapur, panci-panci besar terus mengepul, tidak pernah terlihat kosong, dan setiap kali seseorang menyeruput kuah terakhir dari mangkuknya, ada sesuatu yang ikut tersedot. Bukan daging, bukan bumbu, melainkan keinginan. Keinginan untuk kembali, keinginan untuk makan lagi, keinginan yang perlahan berubah menjadi kebutuhan. Dan di ujung desa Karangasem itu, warung Pak Jero tak hanya menjual jeroan. Ia mulai menanam lapar yang tidak bisa dikenyangkan oleh apapun selain dirinya sendiri. Malam di ujung desa Subagan biasanya sunyi. Setelah pukul 10, hanya suara serangga dan angin yang menyentuh daun pisang kering. Namun sejak warung Pak Jero berdiri, kesunyian itu tak pernah benar-benar utuh. Selalu ada satu titik yang terasa hidup, meski seharusnya mati. Warung itu. Pada suatu malam, hujan turun tipis sejak senja. Tak satu pun pelanggan datang. Bangku-bangku kayu kosong, meja-meja dibiarkan bersih tanpa mangkuk. Warga yang melintas melihat kondisi itu dan mengira Pak Jero akhirnya menutup warung lebih awal. Tapi lampu minyak di dalam tetap menyala redup, bergoyang pelan seperti bernafas. Sekitar tengah malam, suara logam beradu terdengar dari arah dapur. Pelan, teratur, seperti seseorang mengaduk panci besar dengan sendok kayu. Bunyi itu terlalu jelas untuk diabaikan, namun tidak ada bayangan pelanggan di dalam warung. Hanya kursi kosong dan meja yang tertata rapi. Seorang pemuda bernama Wira yang pulang dari rumah temannya berhenti sejenak di depan warung. Ia yakin melihat Pak Jero berdiri di balik tirai dapur.
Tubuhnya membungkuk sedikit, tangannya bergerak perlahan, seolah sedang menyiapkan sesuatu. Tapi ketika Wira berdehem untuk memberi salam, sosok itu berhenti bergerak. Tirai dapur tetap bergoyang, tapi tidak ada siapa-siapa di baliknya. Wira melanjutkan langkah dengan perasaan tidak nyaman. Namun setelah beberapa meter, ia mendengar suara seperti nafas berat dari arah warung. Bukan satu, melainkan beberapa, seperti sekumpulan orang yang menahan lapar terlalu lama. Saat ia menoleh kembali, lampu minyak itu tampak lebih terang dari sebelumnya, meski hujan mulai deras. Keesokan paginya, warga membicarakan hal yang sama. Beberapa orang mengaku mendengar suara masak hingga dini hari, padahal tak ada pelanggan. Ada pula yang melihat asap mengepul dari dapur saat subuh dengan aroma yang jauh lebih menyengat dari biasanya, seolah sesuatu dimasak dengan waktu yang terlalu lama. Pak Jero tetap membuka warung seperti biasa siang itu. Ia tampak segar, bahkan lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Saat ditanya kenapa warung masih menyala semalam, ia hanya menjawab singkat, "Masakan tidak boleh berhenti." Jawaban itu membuat suasana hening. Sejak malam itu, kejadian serupa terus berulang. Pada hari-hari tertentu, terutama saat bulan mengecil, warung terlihat bekerja sendiri. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara orang berbicara, tapi bunyi dapur tak pernah berhenti. Panci seakan diaduk oleh tangan yang tak terlihat, dan bau amis bercampur rempah mengambang berat di udara. Beberapa warga mencoba mengintip dari kejauhan. Mereka melihat bayangan bergerak di balik asap dapur. Tingginya tidak seperti manusia, punggungnya terlalu membungkuk, dan gerakannya tidak wajar, seolah sendi-sendinya tidak mengikuti aturan tubuh biasa. Setiap kali bayangan itu mendekati pintu depan, lampu minyak langsung meredup. Yang paling mengganggu adalah suara makan. Pada jam-jam sepi, terdengar seperti kunyahan pelan, basah, dan berulang. Tidak cepat, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang menikmati setiap potongannya. Suara itu datang dari dalam warung yang terkunci, lalu berhenti tiba-tiba saat ada orang yang mendekat. Beberapa anjing desa menolak melintas di depan warung pada malam hari. Mereka berhenti, ekor merunduk, lalu berbalik arah sambil merengek. Ayam-ayam yang biasanya tidur di pohon sekitar sering ditemukan mati keesokan paginya, tanpa luka, tanpa darah, hanya tubuh kaku dengan paruh terbuka. Pak Jero tidak pernah menjelaskan apapun. Ia hanya memastikan dapur selalu panas, panci selalu terisi, dan warung selalu siap, bahkan ketika tak ada satupun manusia yang datang untuk makan. Seolah ada pelanggan lain yang hanya datang saat malam dan tidak duduk di bangku. Di ujung desa Subagan, warga mulai menyadari bahwa warung itu tidak pernah benar-benar sepi. Hanya saja pada malam-malam tertentu yang datang bukan lagi manusia. Kejanjilan di warung Pak Jero tak lagi bisa dianggap kebetulan. Setelah malam-malam tanpa pengunjung itu, desa seperti hidup dalam kewaspadaan yang diam-diam. Tak ada yang berani terang-terangan menuduh, namun setiap orang mulai menyimpan jarak. Jalan kecil di depan warung semakin jarang dilewati setelah senja, dan obrolan warga selalu berhenti begitu nama Pak Jero disebut. Suatu pagi, seorang pemuda yang biasa membersihkan kebun pisang di belakang warung menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tanah yang biasanya lembab dan ditumbuhi rumput liar, terdapat bekas lingkaran gelap, seperti tanah yang pernah dibakar atau ditetesi cairan pekat. Di sekelilingnya berserakan sisa-sisa sesajen, daun kelapa kering, bunga layu, potongan kain lusuh berwarna gelap, dan tulang-tulang kecil yang sudah menghitam. Bau amisnya berbeda, bukan bau daging segar, melainkan bau yang membuat tenggorokan tercekat, seperti sesuatu yang terlalu lama terpendam. Penemuan itu cepat menyebar. Beberapa tetua desa datang mengamati. Wajah mereka mengeras saat melihat pola yang tergambar di tanah. Simbol-simbol itu tidak umuh dipakai dalam upacara desa. Terlalu kasar, terlalu gelap, dan terasa asing.
Salah satu tetua berbisik bahwa itu bukan permohonan, melainkan perjanjian. Sejak hari itu, tanah di belakang warung terasa berubah. Saat diinjak, hangatnya tidak wajar, bahkan ketika hujan turun semalaman. Rumput di sekitarnya menguning dan serangga enggan mendekat. Pada malam hari, warga yang berani melintas mengaku mendengar suara seperti bisikan lirih, bercampur bunyi gesekan, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah permukaan tanah. Dapur warung pun mulai diperhatikan. Karyawan yang bekerja di sana menyadari ada sudut tertentu yang selalu dikunci rapat. Pak Jero melarang siapapun masuk ke ruang kecil itu. Ia selalu membawa kunci sendiri, menggantungkannya di leher dan tak pernah melepasnya bahkan saat tidur siang di warung. Suatu malam, salah satu karyawan melihat Pak Jero keluar ke belakang warung sambil membawa bungkusan kain gelap. Gerakannya tergesa, namun teratur, seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa melakukan hal itu. Tak lama kemudian, aroma dupa bercampur bau anyir menyebar di udara, jauh lebih pekat dari biasanya. Malam itu suara dapur menjadi lebih ramai. Panci berdentang, air mendidih lebih keras, dan sesekali terdengar suara berat seperti sesuatu dijatuhkan ke lantai tanah. Karyawan-karyawan memilih diam, menunduk, dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Keesokan harinya, warung justru lebih ramai dari biasanya. Pelanggan berdatangan sejak pagi, seolah ada undangan tak terlihat yang menyebar semalaman. Masakan hari itu terasa lebih kuat, lebih hidup, membuat orang makan dengan lahap tanpa banyak bicara. Namun bersamaan dengan itu, mimpi buruk warga semakin menjadi. Beberapa orang bermimpi berada di ruang sempit, tanahnya hangat, udara pengap. Di kejauhan terdengar suara memasak, lalu langkah berat mendekat. Saat mereka mencoba berteriak, mulut mereka justru dipenuhi rasa asin dan pahit. Tetua desa akhirnya sepakat bahwa warung Pak Jero bukan sekedar tempat usaha. Ada ritual yang terus dilakukan, berulang dan semakin berani. Sesuatu telah dipanggil, dan sesuatu itu tidak datang sendiri. Ia datang dengan syarat, dan syarat itu mulai ditagih. Namun belum ada yang berani bertindak. Semua tahu, mengusik perjanjian yang sudah terjalin bisa berakibat jauh lebih buruk. Sementara itu, di balik dapur warung, tanah terus menghangat. Simbol-simbol semakin dalam meresap, dan sesuatu di bawahnya mulai bergerak. Lapar, sadar, dan menunggu giliran untuk diberi makan. Sejak malam ritual itu, ada sesuatu yang berubah di dapur warung Pak Jero. Perubahannya halus, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat orang-orang yang bekerja di sana mulai merasa gelisah tanpa tahu alasannya. Api kompor terasa lebih panas dari biasanya, air mendidih lebih cepat, dan panci-panci besar seolah tak pernah benar-benar kosong. Masalahnya, tidak ada pemasok yang datang. Seorang karyawan bernama Made yang sudah bekerja hampir setahun mulai menyadari kejanggalan itu. Biasanya, 2 kali seminggu ada truk kecil yang menurunkan bahan baku. Namun sudah lebih dari 2 pekan, tak satu pun kendaraan itu muncul. Made sempat bertanya dengan hati-hati, tapi Pak Jero hanya menjawab singkat bahwa persediaan masih ada. Padahal Made tahu betul, jeroan bukan bahan yang bisa disimpan lama. Setiap pagi, saat dapur baru dibuka, panci besar sudah berisi potongan jeroan segar. Warnanya merah keunguan, mengkilap, dan tidak berbau busuk. Bahkan saat disentuh, masih terasa hangat, seolah baru saja dipotong. Tidak ada es, tidak ada lemari pendingin besar, dan tidak ada tanda-tanda penyimpanan yang masuk akal. Yang paling mengganggu adalah teksturnya. Beberapa potong jeroan terasa terlalu kenyal, hampir seperti masih hidup. Ketika dipotong, pisau Made sering terasa berat, seolah daging itu menahan. Pernah suatu kali, ia bersumpah melihat potongan usus bergetar pelan sebelum dimasukkan ke dalam panci. Ia mengira itu hanya efek panas, tapi jantungnya berdegup terlalu keras untuk sebuah kebetulan. Saat masakan dimasak, suara dari dalam panci tak selalu seperti daging direbus. Kadang terdengar suara lirih, samar, seperti desahan yang tertahan air. Made dan karyawan lain saling berpandangan, lalu memilih diam.
tidak ada yang berani bertanya. Seiring hari berlalu, kondisi para karyawan memburuk. Mereka sering pusing, mimpi buruk, dan kehilangan nafsu makan, kecuali terhadap masakan warung itu sendiri. Ironisnya, meski setiap hari memasak dan menyajikan jeroan, mereka justru hanya merasa kenyang jika mencicipi masakan Pak Jero. Ada karyawan yang mencoba berhenti bekerja, namun setiap kali berniat pergi, selalu ada hal yang menahannya. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang keluarganya membutuhkan uang mendadak, ada pula yang sekadar merasa takut tanpa alasan jelas, seolah dapur itu tidak mengizinkan siapapun pergi begitu saja. Suatu sore, Made menemukan noda gelap di lantai dapur belakang. Noda itu merembes dari arah ruang terkunci milik Pak Jero. Warnanya lebih pekat dari darah kering, dan baunya membuat perut mual. Saat ia mencoba membersihkannya, noda itu terasa hangat, bahkan sedikit lengket, seperti baru saja muncul. Malamnya, Made bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di dapur, sendirian, dikelilingi panci-panci besar. Tutup panci terbuka satu persatu, dan dari dalamnya, jeroan itu bergerak perlahan, menyatu, membentuk sesuatu yang menyerupai tubuh tanpa wajah. Saat makhluk itu mendekat, Pak Jero berdiri di belakangnya dan berbisik, "Ini yang memberi makan kita semua." Made terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan mulut penuh rasa asin. Keesokan harinya, salah satu karyawan tidak masuk kerja. Tidak ada kabar, rumahnya terkunci, motornya tertinggal, dan teleponnya tidak aktif. Pak Jero tidak terlihat terkejut. Ia hanya membuka warung seperti biasa, dengan panci yang kembali penuh. Hari itu, pelanggan memuji masakan terasa lebih dalam dan lebih nikmat dari sebelumnya. Sementara itu, di dapur, Made mulai menyadari kenyataan yang membuat kakinya lemas. Jeroan yang mereka masak bukan sekadar bahan makanan. Ada sesuatu yang dicampurkan ke dalamnya, sesuatu yang berasal dari perjanjian gelap di belakang warung. Dan setiap porsi yang disajikan bukan hanya memberi kenyang, tapi juga mengambil bagian dari siapapun yang memakannya. Di ujung desa Subagan, warung itu terus beroperasi, panci terus mengepul, dan sesuatu di belakang dapur semakin kuat, karena kini ia tidak hanya diberi makan, ia juga memakan. Sejak malam ritual itu, ada sesuatu yang berubah di dapur warung Pak Jero. Perubahannya halus, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat orang-orang yang bekerja di sana mulai merasa gelisah tanpa tahu alasannya. Api kompor terasa lebih panas dari biasanya, air mendidih lebih cepat, dan panci-panci besar seolah tak pernah benar-benar kosong. Masalahnya, tidak ada pemasok yang datang. Seorang karyawan bernama Made yang sudah bekerja hampir setahun mulai menyadari kejanggalan itu. Biasanya, 2 kali seminggu ada truk kecil yang menurunkan bahan baku. Namun sudah lebih dari 2 pekan, tak satu pun kendaraan itu muncul. Made sempat bertanya dengan hati-hati, tapi Pak Jero hanya menjawab singkat bahwa persediaan masih ada. Padahal, Made tahu betul, jeroan bukan bahan yang bisa disimpan lama. Setiap pagi, saat dapur baru dibuka, panci besar sudah berisi potongan jeroan segar. Warnanya merah keungguan, mengilap, dan tidak berbau busuk. Bahkan saat disentuh, masih terasa hangat, seolah baru saja dipotong. Tidak ada es, tidak ada lemari pendingin besar, dan tidak ada tanda-tanda penyimpanan yang masuk akal. Yang paling mengganggu adalah teksturnya. Beberapa potong jeroan terasa terlalu kenyal, hampir seperti masih hidup. Ketika dipotong, pisau Made sering terasa berat, seolah daging itu menahan. Pernah suatu kali, ia bersumpah melihat potongan usus bergetar pelan sebelum dimasukkan ke dalam panci. Ia mengira itu hanya efek panas, tapi jantungnya berdegup terlalu keras untuk sebuah kebetulan. Saat masakan dimasak, suara dari dalam panci tak selalu seperti daging direbus. Kadang terdengar bunyi lirih, samar, seperti desahan yang tertahan air. Made dan karyawan lain saling berpandangan, lalu memilih diam. Tidak ada yang berani bertanya.
Seiring hari berlalu, kondisi para karyawan memburuk. Mereka sering pusing, mimpi buruk, dan kehilangan nafsu makan, kecuali terhadap masakan warung itu sendiri. Ironisnya, meski setiap hari memasak dan menyajikan jeroan, mereka justru hanya merasa kenyang jika mencicipi masakan Pak Jero. Ada karyawan yang mencoba berhenti bekerja, namun setiap kali berniat pergi, selalu ada hal yang menahannya. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang keluarganya membutuhkan uang mendadak, ada pula yang sekadar merasa takut tanpa alasan jelas. Seolah dapur itu tidak mengizinkan siapapun pergi begitu saja. Suatu sore, Made menemukan noda gelap di lantai dapur belakang. Noda itu merembes dari arah ruang terkunci milik Pak Jero. Warnanya lebih pekat dari darah kering dan baunya membuat perut mual. Saat ia mencoba membersihkannya, noda itu terasa hangat, bahkan sedikit lengket, seolah baru saja muncul. Malamnya, Made bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di dapur, sendirian, dikelilingi panci-panci besar. Tutup panci terbuka satu persatu, dan dari dalamnya jeroan itu bergerak perlahan, menyatu, membentuk sesuatu yang menyerupai tubuh tanpa wajah. Saat makhluk itu mendekat, Pak Jero berdiri di belakangnya dan berbisik, "Ini yang memberi makan kita semua." Made terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan mulut penuh rasa asin. Keesokan harinya, salah satu karyawan tidak masuk kerja. Tidak ada kabar. Rumahnya terkunci, motornya tertinggal, dan teleponnya tidak aktif. Pak Jero tidak terlihat terkejut. Ia hanya membuka warung seperti biasa dengan panci yang kembali penuh. Hari itu, pelanggan memuji masakan terasa lebih dalam dan lebih nikmat dari sebelumnya. Sementara itu di dapur, Made mulai menyadari kenyataan yang membuat kakinya lemas. Jeroan yang mereka masak bukan sekadar bahan makanan. Ada sesuatu yang dicampurkan ke dalamnya, sesuatu yang berasal dari perjanjian gelap di belakang warung. Dan setiap porsi yang disajikan bukan hanya memberi kenyang, tapi juga mengambil bagian dari siapapun yang memakannya. Di ujung desa Subagan, warung itu terus beroperasi. Panci terus mengepul, dan sesuatu di belakang dapur semakin kuat, karena kini ia tidak hanya diberi makan, ia juga memakan. Hilangnya satu orang mungkin masih bisa disebut kebetulan. 2 orang bisa dianggap musibah. Namun ketika nama-nama yang hilang mulai bertambah, desa tak lagi punya alasan untuk berpura-pura tenang. Awalnya adalah karyawan warung, lalu seorang supir truk yang sering makan sendirian di sudut warung. Disusul seorang pemuda pendatang yang menyewa kos tak jauh dari sana. Semuanya menghilang tanpa jejak yang jelas. Rumah terkunci rapi, barang-barang berharga tertinggal, tidak ada tanda perlawanan. Satu-satunya kesamaan mereka hanyalah warung Pak Jero. Warga mulai berani berbisik. Ada yang bersumpah melihat salah satu orang yang hilang terakhir kali duduk makan larut malam, padahal warung seharusnya sudah tutup. Ada pula yang mengaku mendengar suara langkah berat dari arah belakang warung menjelang subuh, diikuti bau amis yang begitu kuat hingga membuat kepala pening. Sumur tua di belakang warung ikut menarik perhatian. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, tertutup papan kayu tua dan ditumbuhi lumut. Namun sejak orang-orang menghilang, bau menyengat sering keluar dari celah penutupnya. Bukan bau bangkai biasa, melainkan bau yang membuat perut mual dan dada terasa ditekan. Beberapa warga memberanikan diri membuka sedikit penutup sumur itu. Mereka tidak melihat apapun selain kegelapan pekat dan air yang nyaris tak memantulkan cahaya. Namun dari dalamnya terdengar suara perlahan. Bukan cipratan air, melainkan suara seperti sesuatu yang sedang bergerak pelan, menunggu. Setelah itu, tak ada yang berani mendekat lagi. Yang lebih mengerikan adalah perubahan pada pelanggan tetap warung. Mereka yang belum menghilang tampak semakin tidak utuh. Tatapan mata mereka kosong, percakapan mereka pendek dan sering terputus. Beberapa terlihat mengunyah tanpa makanan, rahang bergerak pelan seolah sedang menikmati sesuatu yang hanya mereka rasakan. Ada seorang lelaki tua yang tiba-tiba berteriak di tengah jalan malam-malam. Ia bersumpah mendengar namanya dipanggil dari dapur warung. Bukan dengan suara Pak Jero,
melainkan suara yang menyerupai dirinya sendiri, tapi lebih dalam dan berat. Keesokan harinya, lelaki itu tidak ditemukan lagi. Desa mulai diliputi rasa takut yang terbuka. Anak-anak tidak lagi diizinkan keluar rumah setelah senja. Orang-orang mengunci pintu lebih awal. Setiap suara dari arah warung membuat jantung berdegup lebih cepat. Pak Jero menyadari semuanya. Ia melihat cara orang-orang menatap warungnya, penuh curiga, takut, dan marah yang ditahan. Namun ia tidak bisa menghentikan apa yang sudah berjalan. Setiap malam, lantai dapur semakin hangat. Suara dari bawah semakin jelas. Makhluk itu tidak lagi menunggu dengan sabar. Ia mulai mengambil. Tanpa ritual panjang, tanpa peringatan. Pak Jero sering berdiri sendirian di dapur setelah warung tutup mendengarkan suara dari bawah tanah. Ia tahu, semakin banyak yang diambil, semakin dekat giliran berikutnya. Dan yang paling membuatnya gemetar adalah satu kesadaran pahit. Makhluk itu kini mengenal seluruh desa. Ia tahu siapa yang sering datang, ia tahu siapa yang lemah. Ia tahu siapa yang sudah hampir sepenuhnya terikat oleh rasa lapar itu. Di ujung desa Subagan, satu persatu nama dicoret dari ingatan. Dan di antara daftar yang semakin panjang itu, mulai muncul nama-nama yang bukan lagi orang asing. Bab ini hanyalah awal dari teror yang tidak bisa lagi disembunyikan. Karena ketika tumbal mulai diambil tanpa izin, tidak ada lagi perjanjian. Yang tersisa hanyalah perburuan. Teror itu akhirnya tidak lagi bersembunyi di balik bisikan dan kehilangan diam-diam. Ia muncul ke permukaan, memaksa seluruh desa Subagan menghadapi apa yang selama ini mereka pura-pura tidak lihat. Malam itu, warung Pak Jero tetap buka, meski langit terasa berat dan angin berembus aneh, berputar-putar di sekitar bangunan. Tidak ada pelanggan yang berani datang, namun dapur tetap menyala. Api tidak pernah padam. Panci tetap mendidih, seolah ada tangan tak kasat mata yang memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Sekitar tengah malam, suara dari bawah dapur terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tidak lagi berupa bisikan lapar, melainkan hentakan berat yang membuat lantai bergetar. Beberapa warga terbangun dari tidur mereka, dada sesak oleh rasa takut yang datang tanpa alasan jelas. Anjing-anjing melolong serempak, lalu mendadak terdiam. Pak Jero berdiri sendirian di dapur. Wajahnya pucat, keringat mengalir dari pelipis. Ia tahu, makhluk itu sudah tidak sabar. Perjanjian telah runtuh. Ia tidak lagi meminta, ia menuntut. Retakan muncul di lantai dapur. Awalnya kecil, lalu melebar, mengeluarkan hawa panas bercampur bau amis yang membuat mata perih. Dari celah itu terdengar suara nafas berat, dalam, seperti sesuatu yang terlalu lama terkurung dan kini hampir bebas. Di luar, warga melihat cahaya dari dalam warung berpendar tak wajar. Asap mengepul tebal, bukan hanya dari dapur, tapi juga dari sela-sela papan dinding. Bau jeroan yang dimasak terlalu lama menyebar ke seluruh ujung desa, menusuk hidung dan membuat perut mual sekaligus lapar dengan cara yang menjijikan. Beberapa warga yang nekat mendekat melihat bayangan besar bergerak di balik asap. Bentuknya tidak pernah benar-benar jelas, seolah tubuhnya terus berubah. Terkadang tampak seperti tumpukan daging, terkadang menyerupai manusia yang membungkuk dengan anggota tubuh yang tidak utuh. Setiap gerakannya diiringi bunyi basah, lengket, seperti daging mentah yang diseret di tanah. Teriakan terdengar dari dalam warung. Bukan teriakan minta tolong, melainkan jeritan yang terpotong, seperti suara seseorang yang tiba-tiba lupa cara bernafas. Pintu warung bergetar keras, namun tidak terbuka. Dari baliknya, terdengar suara makan yang jelas, rakus, dan tanpa henti. Pak Jero jatuh berlutut. Ia berteriak memohon, menawarkan apapun, uang, warung, bahkan dirinya sendiri. Namun makhluk itu tidak lagi mendengarkan. Ia telah tumbuh dari terlalu banyak potongan yang diberikan. Kini, ia hanya mengenal satu hal, lapar yang harus dipuaskan. Api dapur membesar, menjilat langit-langit, namun tidak membakar apapun. Justru sebaliknya, bangunan itu tampak semakin kokoh, seolah dilindungi oleh sesuatu yang tidak ingin tempat itu hancur sebelum selesai makan.
Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada doa yang terasa cukup kuat. Malam itu, desa seperti terputus dari dunia luar, terjebak dalam lingkaran teror yang berpusat pada satu titik, warung di ujung desa. Menjelang fajar, suara itu perlahan meredah. Asap menipis, api mengecil dengan sendirinya. Warung kembali sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Pak Jero tidak pernah keluar lagi. Pagi harinya, warga menemukan warung itu kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah. Hanya lantai dapur yang kini retak sepenuhnya, menghitam dan hangat saat disentuh. Panci-panci masih di atas kompor, bersih, kosong, seolah belum pernah digunakan. Desa tahu satu hal dengan pasti. Malam itu bukan akhir. Itu hanyalah saat di mana makhluk pesugihan berhenti bersembunyi. Dan ketika sesuatu tidak lagi bersembunyi, berarti ia sudah siap mengambil apapun yang tersisa. Setelah malam teror itu, desa Subagan tidak pernah kembali sama. Warung Pak Jero ditutup secara resmi, pintu dipaku, jendela disegel, dan papan nama dicopot lalu dibakar jauh dari lokasi. Warga sepakat membiarkan bangunan itu membusuk oleh waktu, berharap apapun yang pernah hidup di dalamnya ikut mati bersama sepinya tempat itu. Namun, harapan seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Beberapa hari pertama, desa terasa lebih ringan. Aroma amis perlahan menghilang, malam-malam menjadi sunyi kembali. Orang-orang mulai berani melintas di jalan ujung desa, meski dengan langkah cepat dan kepala menunduk. Mereka tidak membicarakan Pak Jero, seolah menyebut namanya bisa memanggil sesuatu kembali. Bangunan warung mulai lapuk, atap bocor, dinding menghitam, rumput liar tumbuh tinggi di sekelilingnya. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Tanah di bawah dapur tetap hangat. Tetua desa sempat mencoba melakukan pembersihan. Doa-doa dibacakan, sesajen dipersembahkan dengan tata cara yang benar. Namun, setiap kali ritual selesai, bau masakan kembali tercium menjelang malam. Tipis, tapi jelas. Seperti sisa rasa yang tidak mau pergi. Beberapa bulan kemudian, kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Ada orang yang mengaku mencium aroma jeroan matang saat hujan turun. Ada yang melihat cahaya redup dari balik papan dinding yang sudah dipaku. Ada pula yang bermimpi duduk di bangku warung, menunggu hidangan yang tak pernah datang, sementara suara makan terdengar di belakangnya. Tidak ada lagi orang yang hilang, tapi ada sesuatu yang lebih buruk. Orang-orang yang pernah makan terlalu sering di warung Pak Jero tidak pernah benar-benar pulih. Mereka hidup, bekerja, dan berbicara seperti biasa, namun ada bagian dari diri mereka yang terasa kosong. Nafsu makan mereka aneh. Kadang mereka makan tanpa henti, kadang tidak makan sama sekali. Pada malam tertentu, mereka terbangun dengan rasa lapar yang membuat tangan gemetar. Beberapa dari mereka tanpa sadar berjalan ke arah warung tua itu dalam tidur mereka, berdiri di depan bangunan kosong, menatap pintu yang tidak pernah terbuka, lalu pulang dengan wajah pucat dan mata basah. Desa akhirnya membiarkan tempat itu apa adanya, tidak dihancurkan, tidak diperbaiki. Warung itu menjadi luka yang dibiarkan terbuka, terlihat tapi tidak disentuh. Orang-orang mulai menyebutnya dengan nama lain, bukan lagi warung jeroan, bukan milik siapapun, hanya tempat lapar tinggal. Pada malam-malam tertentu, terutama saat angin berhembus dari arah kebun pisang, bau masakan kembali menguat. Suara panci beradu terdengar samar, pelan, teratur. Tidak keras, tidak mengancam, seperti seseorang yang sabar menunggu. Karena makhluk yang pernah diberi makan itu tidak pernah pergi. Ia hanya belajar satu hal dari kejatuhan Pak Jero. Manusia bisa berhenti, bisa takut, bisa mati. Tapi lapar tidak pernah benar-benar hilang. Dan selama masih ada orang yang serakah, selama masih ada yang ingin jalan pintas, selama masih ada yang percaya bahwa kekayaan bisa dibeli tanpa harga, warung itu akan selalu siap. Meski pintunya tertutup, meski dapurnya gelap, meski tidak ada nama di papan kayu, di ujung desa Subagan, Karangasem, ada tempat yang tidak lagi menjual makanan, melainkan menunggu orang yang ingin dimakan oleh keinginannya sendiri. Tamat.